Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki materi pertama MPLS ya. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun ya. Sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Kalau yang belum, silakan. Ini masih ada sedikit lagi waktu untuk sarapan karena nanti kalian akan, kalau belum sarapan, nanti kalian akan melanjutkan. Habis ini kan ada materi lagi, nanti istirahatnya masih agak lama. Jadi Ibu kasih waktu 2 atau 3 menit untuk kalian sarapan. Yang belum. Bu, minum susu dulu boleh nggak, Bu? Iya, minum susu silakan. Sudah semua? Kalau sudah, mari kita mulai materi pembinaan mental agama di sekolah ini ya. Bentar, Ibu kasih screen. Sudah kelihatan? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah. Pembinaan mental agama di sekolah. Saat pertama aku dapatkan tanggung jawab ini, aku mengira semuanya akan mudah. Tidak ada musiknya ya, tidak apa-apa. Ini akan disampaikan oleh Ibu. Kira semua musikku akan berjalan tanpa kendala. Ini termasuk materi MPLS tahun pelajaran 2001-2002 untuk sekolah kita SMP Islam Al-Muhajirin. Ya. Sebelumnya Oh iya, mana ya kalau misalkan kita gitu? Gak bisa sih, soalnya kan kita bentar lagi mau lomba. Kan gue kan capek seharian latihan. Masa nggak ada istirahat? Nanti kita kan persiapan kemana? Gimana sih? materinya disampaikan secara virtual ya. Mohon maaf ada penggangguan. Ini perkenalkan nama Ibu sebelumnya ya. Imas Masnuah, sarjana agama. Usianya udah udah hampir masuk ke dunia jelita, jelang 50 tahun. Pendidikan, pengalaman kerja, dikit. Ya. Kita lanjut ke materi. Kita awali dengan pendapat para tokoh dan ulama, agama tanpa ilmu itu buta, ilmu tanpa agama itu lumpuh. Coba kalian, Ibu pengen tahu apa yang dinamakan buta? Nggak bisa ngelihat, Bu. Tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Terus apa itu lumpuh? Tidak bisa bergerak, Bu. Tidak bisa bergerak. Jadi agama tanpa ilmu itu buta, ilmu tanpa agama itu lumpuh. Ini kata para tokoh ulama-ulama. Yang paling terkenal adalah tokoh fisikawan teoritis ya, yang asalnya dari Jerman, siapa?
Albert Einstein itu mengatakan hal demikian. Beliau juga ahli filsafat ilmu ya, ilmu filsafat. Nah, itu adalah pendapat para ulama mengenai pentingnya keterkaitan antara ilmu dan agama. Jika seorang memiliki agama namun tanpa ilmu, itu akan seperti orang yang lumpuh. Lumpuh itu tidak bertenaga tadi ya, katanya ya, lemah, bahkan mungkin tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, itu kalau ilmu tanpa agama. Seseorang memiliki agama namun tanpa ilmu, itu juga akan seperti orang lumpuh, tidak ada tenaganya. Nah, kita juga harus memiliki ilmu untuk benar-benar dapat meyakinkan dan mempertanggungjawabkan sebagai kita seorang yang beragama. Bukan sekedar kita beragama karena keturunan atau beragama karena ikut-ikutan. Ya. Nah, pernyataan tersebut, nih agama tanpa ilmu itu buta dan ilmu tanpa agama itu lumpuh. Itu artinya pentingnya agama untuk menerapkan ilmu dan pentingnya ilmu untuk pengamalan agama. Kita lanjut. Ilmu pengetahuan itu sangat luas, tidak ada batasannya ya. Semakin kamu penasaran mencari ilmu tersebut, maka akan semakin luas, maka akan semakin lebar yang kalian cari tentang suatu ilmu tersebut. Misalkan kalian mencari huruf A. Ya. Kenapa huruf A tersebut begini bentuknya? Dari mana asal huruf A itu? Siapa yang menemukan huruf A? Itu akan semakin lebar. Siapa? Jika sudah menemukan siapa yang menemukan huruf A, kamu pasti akan berpikir, kenapa orang itu dapat huruf A-nya seperti itu, bukan bentuknya seperti ini misalkan. Itu akan semakin lebar. Jadi ilmu pengetahuan itu jika dicari semakin luas, justru membuat seorang itu akan tidak terarah. Maka jika tidak dilembari, tidak dibatasi oleh agama, itu akan kacau. Ya, itu akan tidak terarah atau buta, atau tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang benar, mana yang buruk dan yang baik. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tetapi di dalam Al-Quran ternyata dijelaskan secara rinci. Contohnya apa? Ada di dalam surat Al-Furqan ayat 53 ya. Ada yang dikatakan, dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang satu rasanya tawar dan segar, satunya lagi asin dan pahit. Tapi di antara kedua laut tersebut itu berdampingan dan di antaranya tidak dijadikan adanya pembatas, jadi tidak bercampur. Kalian tahu dong lautnya laut apa coba? Yang ternyata ada di sini kelihatan, tapi tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi di dalam Al-Quran ada. Laut apa? Laut merah, laut merah. Laut merah dengan laut apa? Kan dua lautnya yang bersatu. Nah, itu terbukti di Selat Gibraltar, ada dua ya. Itu pertemuan antara Laut Terania dan Laut Atlantik. Nanti kamu bisa cari di Google ya, itu pengetahuan. Kemudian ada di Bab Al-Mandab, yaitu Teluk Aden yang bertemu dengan Laut Merah. Itu dua laut tapi tidak bersatu. Nah, secara umum keilmuan itu memang sangat luas, maka keilmuan itu
karena masih dipercaya sebagai media paling ampuh, ya media paling ampuh untuk kepribadian, terutama kepribadian kalian untuk membentuk kepribadian remaja khususnya ya. Kalian bukan anak-anak lagi tapi sudah masuk ke usia remaja. Terutama remaja yang secara aspek ideas, terus secara pikiran-pikiran dan mental itu masih labil, masih cenderung tidak stabil ya dalam mencari jati diri. Siapa sih saya sebenarnya? Ini saya mau ngapain sih? Nanti kalau udah gede, kalian tuh masih mencari-cari dan masih bingung, masih menemukan sosok-sosok yang pantas ditauladani dan lain. Nah, jika salah mentauladani orang, maka kalian akan terperosok di dalam ketidakbaikan. Makanya di sekolah menyediakan pendidikan agama sebagai dimaksudkan untuk membina mental dan agama kalian biar menjadi sebuah karakter yang baik. Ini dikemas dalam lingkup pendidikan, termasuk sekolah ya. Termasuk sekolah. Ada sekolah-sekolah juga ada sekolah formal, ada sekolah informal ya. Itu dikemas di dalam lingkup untuk mengetahui pengetahuan itu tidak ada batasannya dan yang membatasi itu agama. Nah, ilmu yang dikemas dalam pendidikan itu hanya ada 2 kategori. Ya, pendidikan secara umum hanya ada 2 kategori. Apa saja? 1 ilmu pengetahuan secara umum, yang kedua ilmu agama. Ilmu pengetahuan secara umum itu apa? Kalau di sekolah Al-Muhajirin itu nanti kalian ada 14 mata pelajaran, itu sudah termasuk pengetahuan agama ya di dalamnya. Ada 14 macam ilmu yang akan kalian terima ya. Nah, kemudian kalau ilmu agama itu hanya secara umum, keilmuan agama itu hanya ada 3 macam. Mempelajari keimanan, iman ya, itu yang disebut ilmu akidah. Nanti di sana ada rukun iman dan lain-lain tentang keyakinan. Kemudian ada juga ilmu Islam. Ilmu Islam itu termasuk di dalamnya adalah rukun Islam, tata cara ibadah dan lain-lain. Itu di dalam ilmu Islam. Kemudian ada ihsan. Ihsan itu termasuk dalam kategori kita perilaku, perbuatan, perilaku kita terhadap Allah atau yang sang pencipta ya, atau terhadap sesama makhluk. Itu yang disebut kita mempelajarinya di dalam ilmu akhlak. Hanya ada 3 ya. Nah, ketiga ilmu tersebut di dalam ajaran agama Islam harus terisi, harus bersinergi kuat ya, saling berkaitan dan tidak dipisah-pisahkan antara ilmu akhlak, ilmu ibadah ya, tentang rukun Islam dan lain-lain, dan keyakinan, rukun iman dan lain-lain, akidah ya, dalam akidah itu harus saling berkaitan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Misalkan saya yakin, saya iman, saya beriman, tapi kalian tidak mengerjakan sholat, masih malas-malasan sholat 5 waktunya, harus dibangunin sama orang tua. Kalau dibangunin juga orang tua udah pergi, tidur lagi. Itu tidak seperti itu. Kemudian kalau misalkan kalian
makan, minum masih disediakan orang tua, kalau tidak disediakan marah-marah, itu juga berarti akhlaknya kurang bagus. Jadi kalian harus sudah mulai menata itu semua, karena kalian sekarang bukan lagi anak-anak ya. Jadi kalau ketiga ilmu di dalam agama itu sudah saling berkaitan dan kuat, itu kalian sudah menjadi manusia. Manusia apa? Manusia atau pelajar yang terpelajar. Kalian pelajar dong? Pelajar atau bukan kalian? Belajar, Bu. Pelajar ya, karena kalian di sekolah pelajar, meskipun mungkin kita belajarnya secara virtual, tapi kamu sudah kalau misalkan itu sudah terpampang bahwa di jidat kamu itu kamu adalah seorang pelajar. Dan itu sangat penting ya, sangat penting di dalam melatih, di dalam belajar, di dalam memindah untuk mengkondisikan mental kalian. Karena kalian mentalnya kan masih labil ya. Jika kalian kuat dan dalam keyakinan dan keimanan, maka harus kuat juga dalam dalam ibadahnya, dalam mengerjakan pengamalan agama, dan juga harus akhlaknya, moralnya yang baik. Berperilaku baik, terpuji, maka kalian itu sudah tentu menjadi manusia yang terpelajar. Ya. Ada beberapa ciri kalian menjadi pelajar. Karena ada dong perbedaan antara anak sekolahan ya dan yang bukan anak sekolahan, harusnya ada perbedaan. Ya. Jangan malah yang terpelajar itu seperti orang yang tidak terpelajar. Seperti apa yang tidak terpelajar itu coba? Seperti tidak mempunyai ilmu, tidak pernah sekolah, tidak pernah diajarin kelakuannya seperti apa. Kalian mungkin sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Ya. Kalau misalkan kalian melihat seseorang yang tidak sekolah, yang bukan anak sekolahan, itu anaknya baik, sopan, malah lebih-lebih dari pelajar-pelajar yang suka tawuran, suka membuat rusuh. Itu berarti kalian sebagai seorang pelajar harus lebih bisa membedakan, harus lebih baik daripada manusia, anak yang tidak sekolah tersebut, karena kalian anak sekolah, pendidikannya banyak. Ya enggak? Betul enggak? Nah, ya, Bu. Jadi kalau misalkan kalian seorang yang anak sekolahan, tapi sukanya tawuran, tapi sukanya membuat rusuh, suka menyakiti orang tua, menyakiti teman atau guru, jadi gimana dong kalau begitu? Padahal anak yang tidak sekolah juga banyak yang baik-baik. Nah, harusnya bisa membedakan. Mari kita bersama-sama berlomba-lomba di dalam kebaikan ya. Kalau kalian melihat seorang yang baik, ditiru. Kalau kalian melihat seorang yang tidak baik, dilihat, dijadikan pelajaran. Jadikan pelajaran bagi kita, wah itu tuh jelek kayak gitu tuh. Kita jangan melakukan, karena dengan kamu melakukan hal-hal yang tidak baik, itu sudah otomatis kalian telah menyakiti orang tua kalian, yang telah bersusah payah, mencari biaya untuk sekolah kalian dan lain-lain. Karena sekolah ini biayanya tidak sedikit ya.
Meskipun online tuh butuh kuota yang banyak. Tidak apa-apa. Yang penting ilmu kalian nanti yang didapat bermanfaat. Tidak apa-apa memang sudah jadi keharusan. Kalau dulu mungkin sekolahnya yang offline itu kita harus menyediakan ongkos, menyediakan uang jajan. Kalau nggak ada uang jajan, nggak ada ya. Terus uang jajan juga berapa dong? Sekolah di Al-Muhajirin itu dari jam 6:30, jam 6:30 pagi sudah ada di sekolah. Sebelum jam 7 sudah di kelas dimulai ya. Dan sampai jam 3 sore, belum tentu jam 3 sore itu udah sampai rumah, tidak, itu baru pulang sekolah ya. Nanti belum ada eskul, biasanya ada eskul setelah pulang sekolah. Sampai sore, bahkan mungkin sampai maghrib baru bisa pulang ke rumah kalau yang mengikuti eskul. Itu juga biayanya banyak. Nah, untuk online ini biayanya dialokasikan, kamu kuotanya harus banyak ya, harus banyak. Jajan di rumah ada dong, disediakan Bapak Ibu ya di rumah. Malah sehat, jajanan sehat, tidak sembarangan. Nah, kuota yang banyak harus dipersiapkan karena salah satu syarat menuntut ilmu yaitu dengan biaya yang banyak. Insya Allah kalau kalian ikhlas, kalau kalian menerima apa adanya itu akan menjadikan berkah dan ilmunya nanti kelak bermanfaat ya untuk kalian. Insya Allah tidak sia-sia. Tapi kalian juga harus bersungguh-sungguh ya di dalam belajar. Tidak mentang-mentang online, nanti kalian ada tugas, nanti saja, tidak seperti itu. Kalian nanti ada tugas nih tiap hari, kalau sekolah offline itu 5-6 pelajaran sehari, kalau online, ini cukup 3 pelajaran sehari. Jadi melakukan tugasnya sekarang misalkan jam pertama, ada tugas ini, langsung kerjakan. Kalau langsung dikerjakan tidak nyampe 15 sampai setengah jam itu tidak sampai lama ya, langsung kirimkan di Google Classroom atau ke gurunya masing-masing lewat WhatsApp atau media lainnya. Jadi langsung tidak menumpuk. Tidak menumpuk, kalau sudah menumpuk itu rasa malas akan timbul. Nah, rasa malas akan timbul itu jangan dipupuk. Nanti akan menumpuk jadi tambah semakin malas. Kalau udah semakin malas, emosi juga udah tinggi dan lain-lain. Nanti orang tua juga marah-marah karena dihubungin gurunya dan lain-lain itu. Jadi mulai dari saat ini kalian harus menjadi manusia yang terpelajar, yang mempunyai hal-hal yang baik ya. Nah, jadi ada ciri-ciri yang manusia yang terpelajar ya. Ciri-cirinya apa? Coba. Ciri-cirinya manusia terpelajar itu gimana sih? Seperti yang sudah Ibu tadi. Kritis positif. Karena banyak dong orang-orang anak-anak yang kritis tapi negatif ya. Jadi kalian harus kritis tapi positif. Banyak informasi ya yang beredar, misalkan banyak informasi yang beredar. Misalkan dari teman-teman kalian juga, misalkan ini jangan dikerjakan, malas gitu. Jangan. Jadi kalian harus punya inisiatif dan harus kritis bahwa yang kayak gitu tuh jelek. Nah, misalkan nih, banyak juga informasi yang beredar mengenai penyebaran wabah COVID. Misalkan sekarang lagi pandemi ya. Pro kontra ada saja biasa ya, mempengaruhi kesehatan itu semua. Baik mental maupun kesehatan. Jadi kebencian tuh muncul dan lain-lain ya. Menjadi panik, terus khawatir, takut gitu kan. Takut yang berlebihan, takut kehilangan orang-orang tercinta dan lain-lain ya. Terlebih adanya pembatasan PPKM ini menyebabkan interaksi itu dibatasi, sekolah menjadi online, tidak boleh keluar, tidak boleh jalan-jalan, di rumah saja, di rumah juga kalau main handphone terus dimarahi orang tua dan lain-lain. Nah, kalian harus stres.
Nah, itu akan jadi rasa bosan dan stres kalau kalian tidak pandai mengolah pikiran. Ya, mengolah pikiran. Mengolah pikiran itu ya harus kritis yang baik. Ya. Bagaimana sih caranya agar saya tidak bosan? Di jadwal, kamu bikin jadwal nih dari pagi bangun tidur. Bangun tidurnya jangan jam 6. Jam berapa? Jam 5. Jam setengah 5 itu sudah subuh. Jam setengah 5 lebih 20, jam 5 kurang 20 menit itu sudah subuh. Kalian lakukan sholat subuh karena kalian ini sudah masa balik ya. Sudah masa balik kan. Nah, kalau sudah masa balik itu, kalian sudah wajib sholat, tidak boleh ditinggal. Jadi subuhnya jangan terlambat. Jam 5 lebih seperempat lah minimal kalian bangun. Kalau mau siang-siangan, ya jam 5 lebih seperempat, itu masih ada waktu sholat subuh. Kalian sholat subuh, habis sholat subuh kalian utak-atik deh tuh sama buku sama bolpen. Nanti yang mau dikerjakan hari ini apa sih? Kamu cari. Nah, kamu setelah kamu menjadwalkan diri sendiri nih, sekolah kan jadwalnya jam 7 sampai jam sekian, itu sekolah. Nanti boleh dong kalau istirahat diselingi, ada biasanya diselingi sholat duha, diselingi tadarus. Tiap hari tadarus kalau kita udah masuk sekolah juga ya. Itu bagian pembelajaran dari sekolah untuk kalian untuk membina mental, dan agama ya di sekolah. Jadi kalau tidak dimulai dari diri sendiri, ya dari mana lagi? Bapak Ibu guru hanya bisa mengingatkan ya. Orang tua juga hanya bisa mengingatkan. Yang lebih penting itu dari dalam diri, karena kalian sudah mulai bisa berpikir. Kalau udah balik itu ya sudah bisa mulai berpikir ya. Jangan kekanak-kanakan terus, merengek terus sama orang tua. Meskipun ada yang masih manja kayak gitu, tidak apa-apa manja, tapi manja yang mandiri. Jadi kalian harus kritis membantu orang tua, meringankan beban pikiran orang tua dengan cara kalian berpikir kritis positif ya. Artinya berpikir yang baik. Nah, menjaga pikiran untuk kritis positif merupakan kunci agar tidak terpuruk di dalam kondisi seperti kondisi pandemi ini ya. Kalian menjaga kesehatan juga harus tetap kritis. Makan teratur, minum vitamin, makan sehat. Jangan harus kalau belum disuruh sama ibunya, ayahnya, tidak makan. Kalau belum disediakan, tidak makan. Ya, kalian harus kreatif, ya. Harus kreatif, harus cerdas dan inovatif. Ya. Jangan kalau orang tua tidak bilang, kalian pasif, tidak diem aja. Ya. Jangan bermental lemah, karena kalian diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang cerdas semuanya. Tapi Bu, saya bodoh Bu, saya tidak bisa apa-apa, ranking saya juga jelek. Tidak ada yang manusia itu tidak ada yang bodoh. Allah menciptakan semua manusia itu dengan dikasih akal pikiran yang cerdas. Ya. Yang ada apa dong? Yang ada malas atau tidak? Ya, kalian tidak ada yang bodoh. Meski mungkin secara ranking ada ranking itu ada yang di bawah ya, terakhir, bukan berarti kalian bodoh, tapi kalian masih kurang rajin. Bu, tetap saja saya sudah baca, sudah belajar, sudah ini, tetap saya tidak bisa. Berarti kalian belum menemukan cara siapa diri kamu sebenarnya. Kamu punya potensi apa di dalam diri kamu. Semua Allah yang kasih. Jadi kalian harus percaya diri, kalian harus bisa. Meskipun dalam bidang yang berbeda-beda. Ya.
Tidak ada anak yang bodoh ya, karena Allah itu menciptakan semuanya cerdas, meskipun kecerdasannya itu berbeda-beda tempatnya. Makanya kalian harus percaya diri terhadap kemampuan kalian. Pasti ada yang saya mampu ini, orang lain tidak mampu. Saya mampu itu, orang lain tidak bisa melaksanakan. Tapi orang lain tersebut juga mungkin dia mampu melaksanakan sesuatu yang kita tidak bisa. Jadi pasti ada sesuatu hal yang kalian belum bisa memunculkan. Nah, itu dimunculkan dengan kreativitas, dengan cerdas ya, cerdas berpikir dan kritis, inovatif. Inovatif itu berpikir yang selalu ke depan, selalu maju, tidak boleh berpikir mundur. Nah, saya pesimis, saya tidak percaya diri, itu tidak boleh. Misalkan ada yang tidak percaya diri karena merasa wajahnya jelek, ya padahal Allah menciptakan manusia itu tidak ada yang jelek, tidak ada yang bodoh. Semua mempunyai keunikan masing-masing, ya. Mungkin yang satu hidungnya mancung, saya pesek, ini ibu juga pesek. Tapi kita harus bangga, ya kan? Harus bangga terhadap diri sendiri. Makanya munculkan sesuatu hal yang apa sih kemampuan saya ini? Dicari, digali terus. Jangan disibukkan terus dengan main game dan lain-lain. Mungkin dari main game juga kalau kalian bisa memanfaatkan dari game tersebut ke hal-hal yang positif, itu juga bisa sebenarnya. Sekarang banyak dong ya orang-orang yang pemain game tapi ternyata positif, bisa untuk mengajak hal-hal yang baik. Nah, dalam game juga banyak yang jelek. Nah, itu kalian harus bisa memilih dan memilah. Ya. Kemudian yang terpenting adalah kita lebih dari semua itu ya, orang kritis, harus bermoral. Ini yang paling keren, manusia yang terpelajar itu adalah mereka yang mempunyai moral. Mereka yang bermoral. Yang bermoral itu apa sih? Yang mempunyai akhlak, mempunyai etika, itu yang bermoral. Artinya bermoral itu bukan ke hal yang negatif. Moral negatif bukan, tapi moral yang baik atau positif. Nah, unsur agama adalah yang terbaik di dalam pendidikan moral. Ya. Jadi yang pendidikan moral yang paling baik itu ada di dalam agama. Itu kalau di dalam agama Islam adalah akhlakul karimah atau akhlak yang baik ya. Ini mengajarkan kita beretika dan berestetika di dalam perilaku. Perilaku itu artinya apa? Tingkah laku sehari-hari kita. Etika itu ya beretika, bermoral, mempunyai akhlak baik. Estetika ini adalah memperhalus etika kita. Jadi semakin baik artinya ya, semakin baik. Nih. Di dalam agama, moral itu disebut akhlak yang baik, akhlak terpuji, akhlakul karimah, ya. Etika atau estetika dalam berperilaku. Jadi tingkah laku yang terpuji, etika yang berestetik, itu adalah akhlakul karimah. Ya. Apa saja contoh etika yang berestetik? Coba. Contohnya, ada contohnya banyak. Jadi akan kelihatan seorang yang beretika baik
itu cara bicaranya baik. Cara bicaranya baik dan berkualitas ya. Cara bicara baik berkualitas seperti apa? Coba. Misalkan bicaranya tidak jelek, tidak buruk, tidak membawa nama-nama hewan. Nah, berbicara ini bukan hanya di dalam secara langsung bicara, tapi kalian misalkan dalam berchat ya di media sosial, di WA dengan teman-teman dan lain-lain juga itu harus berkualitas, sopan santun, jujur, amanah, selalu semangat di dalam kebaikan, keyakinannya kuat. Nah, dia berdisiplin dalam mengerjakan tugas-tugas dan teguh pendirian serta bersungguh-sungguh rajin ya, rajin belajar. Itu yang dinamakan ciri-ciri akhlak yang baik. Ya, terus pasti orang tersebut itu mempunyai, kalau sudah mempunyai hal-hal seperti ini, itu sudah pasti anak tersebut mentalnya mental yang baik. Ya. Dia mempunyai mental yang baik. Mental itu adalah kejiwaan yang baik, kejiwaannya yang yang stabil ya. Mental yang baik itu seperti apa? Mental yang baik itu seperti apa? Coba, bentar ya. Nih, mental yang baik itu adalah dari segi pemikiran, emosi, kesadaran sosial, serta pertumbuhan moral dan sikap itu baik. Cerdas, kreatif, inovatif, stabil emosinya, tidak berubah-ubah, tidak cepat marah, tidak tersinggungan ya, oleh hal-hal yang kecil apalagi. Tenang dan serta bahagia. Kesadaran sosialnya baik, berempati, jiwa sosialnya saling membantu, sering menolong. Jadi kalau ada yang jatuh misalnya jangan malah diketawain, tolong dibangunkan. Kemudian pertumbuhan moralnya itu baik, positif, menyenangkan, sikapnya menyenangkan, tenang, sopan santun. Nah, itulah yang akan menjadi, kalau kalian sudah positif, baik, dan dari segala hal ini, mentalnya baik, itu akan menjadi karakter yang baik dan yang akan dibawa sampai kalian dewasa nanti. Ya, dari kecil belajarnya hingga dewasa, sampai kalian sukses, ya. Itu akan terbawa semua. Perlu ada dukungan dari berbagai pihak selain pemerintah dan lingkungan warga serta lingkungan di mana kamu sekolah ya. Yang terpenting untuk menumbuhkan dan mengembangkan mental yang baik sehingga nantinya menjadi karakter bagi anak-anak seusia kalian ya. Itu adalah rumah. Jadi penting juga peran orang tua di sini ya, karena dari rumah awal. Nah, kalau dari sekolah itu hanya pengembangan ya, pengembang untuk pembinaan mental selanjutnya. Yang terlebih itu yang dari rumah orang tua, karena sehari-hari kalian kan di rumah. Dapat poin pertama, setelah itu para guru, khususnya guru-guru agama di lingkungan sekolah. Ini pembinaan mental di sekolah itu hanya pengembangan mental dari rumah. Nah, di sekolah ini yang dipelajari di sekolah ya. Ada senyum, kalian nanti kalau tetap ini juga online offline juga harus tetap dilaksanakan. Menyapa, salam, assalamualaikum, menyapa, terus sopan, santun ya. Nah, Ibu tambahin dari 5S menjadi 7S ya. Semangat, selalu semangat ya.
hidup selalu semangat, optimis, sepenuh hati. Ya. Ini semua diajarkan di sekolah. Tapi kalau kalian tidak melaksanakannya, ya, secara offline atau secara online, itu kembali lagi kepada diri kalian sendiri. Mau jadi manusia sekolahan, anak sekolahan yang terpelajar atau tidak? Kalau terpelajar tadi seperti ciri-cirinya yang tadi ya, kalian sudah tahu semua. Itu makanya bagaimanapun kerasnya orang tua mendidik kalian, guru mendidik kalian, kembali lagi kepada diri sendiri nih. Kamu dikasih akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir. Kalian sudah tahu sekarang, Bu Ima sudah mengasih tahu ya, bahwa yang baik itu seperti ini, yang benar seperti ini. Tapi jika kalian tidak mengerjakan, berarti kalian tidak mau berpikir, tidak memakai akal pikirannya untuk lebih baik. Nah, kalau anak sekolahan itu menerima ilmu langsung diterapkan. Ini adalah termasuk ilmu juga di dalam MPLS ya, untuk bekal kalian selanjutnya. Insya Allah ilmu yang disampaikan ini bukan hanya ilmu sementara, tapi untuk ilmu selanjutnya sampai kalian dewasa itu akan dibawa. Ya. Di sekolah juga diajari tiap pagi nanti akan tadarus pagi, berdoa sebelum dan sesudah belajar, terus pembelajaran hikmah dan nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru-guru, semua guru-guru ya. Ini tidak pandang mungkin guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru apa semua, tidak hanya guru agama. Nah, sekian saja materi yang disampaikan Ibu hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Salam semangat, salam sehat ya untuk kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agusnya ada nggak ya? Kalau tidak ada, ini habis ini materi apa? Kepemimpinan dan leadership, Bu. Pak Agus ya? Sudah selesai Bu Imas? Sudah Pak. Ya, terima kasih Bu Imas yang telah menyampaikan materi berkaitan dengan pembinaan mental agama di sekolah. Ya. Itu merupakan kebiasaan ya, keagamaan yang dilaksanakan di sekolah SMP Islam Al-Muhajirin pada saat nanti kamu mungkin sekolah secara tatap muka. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Imas, mudah-mudahan ya kalian bisa mengingat dan memahami serta bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu merupakan suatu kebaikan yang apabila dilaksanakan. Ya.